aku nak kawin dengan Ambar bisa aja. Oi dah. Mana nyonya ini, oi basuhan kayu sebulan, no, ikan semambu gini. Allah, aku dah lama lagi jadi pembantu nih dah. Cuma nak nyari gawe apa, inilah kepacaan. Jadilah untuk anak aku sekolah, nak jajan-jajan duit, beli beras. Baru naik galau pulau ini, naik gaji dak nyonya ini. Waktunya musik. Coba, sekarang dulu, adik kita, iya. Nah, ini dia lagu zaman now. Aduh, lemaknya. Apa salah dan dosaku sayang, Cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang udah. Kali kawin lain beda caknya. Kamu tapi, oh iya, ini depan tadi ada tamu tadi. Aku puluh beresin yuk. Ini belum sudah. Udah. Tinggal dulu. Ah, musik kayak kita main lagi ya. Mana udah masak? Sudah? Sudah. Ay, banget. Budak-budak dah mandi ke? Sudah. Mira ada gaji lu? Tiap tanggal gajian kita tanggal 25, tanggal 20 lah minta dia. Udah ini kamu dengan uangnya Ay, salah ambek ni yang mga tu. May sungsang. Allahu Rabbi. Dah. Rumah ini tamu tak berhenti-berhenti habis. Gampang terus ganti semua. Kawin sudah-sudah semua. Aduh. Oh, sakit pinggang. Jadilah dah. Aku nak istirahat pula dah. Magalah nyonya itu. Kalau pengen ada refreshing dikit macam orang. Lowongan kerja. Cak tahu itu koran ini. Dicari calon pembantu. Sama nih kawin dengan aku ini. Kawin punya nih. Gaji belasan juta. Dapat duit bulanan. Tunjangan 6 bulan sekali. Rumah dinas. Woi, kendaraan. Dah. Jauh nian dengan aku digawe di sini. Sudah kalau itu beres ke, aku ngomongin dengan dia. Aku langsung pindah begawe. Tinggal ke, memang bonus tak kate, tunjangan jauh. Tak marah begawe. Emangnya aku ni apa? Tunggu, aku ngelamar. Ay. Datang. Pai, ngapo ang ngecak abang abangnya abang Bebe, becak. Abang Bebe pembantu tu betul nyonya ini. Ngapo kau ni? Nyonya, aku nak izin. Ngapo kau ni ngengek ni? Nak ke mana kau? Sakit apa? Mungkin aku terakhir begawe sehari ini. Hah? Ngapo Nak ke pula? mana? Dia tengah. Aku ngelamar gawe empat lain. Oh. Gawe di mana? Ada pembantu juga. Cuman Bantu. dia tuh besar gajinya tuan. Berapa? Sana tuh gajinya besar belasan juta. Ada rumah dinas. Hebatnya. Ada mobil dinas. Ah. Ada duit tunjangan 6 bulan sekali. Ada bonus. Ada bonus. Yo. Gawe apa nih ya? Bantu mana, Mila? Dah pokoknya aku tak tahan lagi di sini tuan. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bukan cak di sini. Gawe apa nih ya? Di sini nyonya perkataan ini potong. Aku minta Jadi apa? masalah tanya anakku itu
kawan kita itu. Cak Torik itu ya? Iya. Cak buntelan. Hah, Torik, Nah, mengas di melahir ke apa kau nih? Tidak, Iya, Masya jangan beda Allah. mengas sama bontennya. Pecak bonteng kebo. Ya Allah ya Tuhan. Iya, nah. Duduk. Mati. Bukan duduk-duduk sambil bergotok ya. Nampak katuk diteguk. Ya Allah ya Kenapa Tuhan. ya pembantu aku di dalam rumah ini ada 10? Ada semua lo? Iya. Pembantu kau? Iya. Oh Tuhan, oh ayo kau ni. Apa baik ada dalam rumah? Oh, Saronan Torik. kalau perut gendut boncet main ya, cak musuh ngapal. Menges terus tak ini? Aku nak nanya, kira-kira ada dak? Tok, kamu ni kan perut bagus galau kan? Wah, Fitness Iya. kan. fitness. Dambaan semua wanita. Wah. Cak mana lah supaya tidak usah olahraga tapi perut pacak kempes. Waduh, Iya, Torik. kempes. Aduh. Ini adalah resep jitu dari keluarga kami. Turun temurun, kempet perut. Perut pacak Iya. kempes? Apa dia? Serius? Serius, Torik. Kalau nak makan banyak, nak makan dikit, perut kempet. Nah, jangan yang aku cari. Caranya Torik ya, kau selesai sholat subuh, jam 6, di antara jam 6 sama jam 7, kau terbaring. Nah, Oh, coba habis praktek. sembahyang subuh? Iya, praktek dulu. Kau buka. Oh, buka. Nah, kau buka. Oh, Terus buka. kau pijit-pijit pakai jari kau. Nah, Cuma ini. ayo, nah. Ini tuh. Cak ini. Nah, sambil kau ngomong ya, Iya. bikin malu. Bandel. Hilang dewek dia. Soalnya dia malu. Woi, kau dijak ngolah ke kawan. dak Kau ada cara boleh, apa? mak itu. Kau ada cara apa? Wah, serius-serius. Caro jitu dari mbaku yang di Jawa. Cak mana? Ngolah ke. Kalau nak ngempet ke perut, Ah, ah. ngecil ke perut, Jadi, Nah, apa dia mana? resepnya? pokoknya embek minyak sayur seprapat, Seprapat. Ini bagus. sama jeruk nipis, Ah. terus diremet-remet, Oh, dia remet dicampur. diboreng ke perut. Di sini. Oh. Jadi Goreng-goreng kau di minyak perut. sama jeruk tadi ya? Iya. Oh, Didiam ke nah, dulu dia ya. jatuh ke? Iya, diam ke selama Jadi sejam. agak lama-lama kempet perut aku. Ida, Jadi untuk apa fungsinya? perut kau nambah mengkilat, lemak nyingoknya. Perut kau nambah mengkilat, lemak nyingoknya. Be. Yo Tuan. La ilaha illallah peka. Bebe. Tuan ini apa apa? Apa? Ilah illallah. Kates mano. Ado di meja. Ngerti tidak kates pepaya? Ya, ado di meja Tuan di situ nah Tuan kates. Ngomong dari tadi ya. Ya peka Iya, sapo? kulo. Paya. Kajikan peka. Be. Oi. Sini. Banyak, ah. Lambat kulo. Banyak rasan Tuan ini. Tuh banyak gawe rumah ini besar. Nggak gaji bulan ini. Pembantu di sebelah kiri. Ya, di Tuan. mana-mana. Apa Tuan? Ngerti? Yo. Ini apa namanya? Ayam. Ayam. Ini Tuan apa namanya? Pisang. Ini. Apa? Sinsia pon. Supaya ngapain ini? Supaya ada banyak lalat Tuan. Mandi makonyo. Kau tahu kan ciri-ciri kates itu manis apa tidak? Iya Tuan. Kalau pas diiris ini Oh. warnanya merah. Oh, iya. Nah ini benar ini. Iya. Ini nando ke kulit dia ini bagus. Oh. Mungkin dia ini manis. Hmm. Nah ngerti tidak? Ngerti Tuan. Nah jadi kita buka lagi. Iris. Nah sini kan lah diiris. Nah Nah, yo. ini juga manis apa tidak? Nah, tadi kata Tuan tadi warna sama kulit. Nah, yang paling penting kau harus tahu, kates ini manis apa tidak jingok. Nah, dari ini nah. Iya cak mano Tuan, biar aku pacet tahu kata sini mana sapu tidak. Bijinya harus ganjel, Popi. Jadi cak mano caranya? Kau hitung dewe. Hitung izinnya dulu. Yo. Banyak gawe di rumah ini hitung biji kates ini banyak. Papi, Iya, Mami lagi sayang. apa? Ini Mami bikin minuman spesial buat Papi. Papi minum deh. Memang Habisin. Mami ini bini papi yang paling pasti baik dong. dunia akhirat. Manis, Pi? Ay, Cak yang buatnya tuh lah. Cak mana Papi tuh hidup dengan Mami ini bahagia dah? Hah?
kurang apa lagi sayang? Iyalah. Dah. coba, Cantik mak ini bini Cantik aku ya? nih. Iya, kopi tuh lagi galak ngejuk duit bang mami nih. Sehingga nyoba bapak komplek nih Iya. Riga loh nyengok mami tuh. Oh iya Pi ya? Iya, Oh, jadi perawatannya lain. Iya, itu kan gara-gara papi juga ngejuk duit terus dengan mami. Untuk mami itulah. Iya. Itu kan sehidup semati Mi kalau Oh Pasha. iya. Terus papi, kalau misalnya mami meninggal, papi kawin kan? Sudahlah ngomong meninggal Tidak, Mi. papi. Seandainya mami duluan, papi itu kawin lah. Apa dia kawin-kawin ini? Nah, Iya. laju ngobrol nih. Laju tak mesra lagi mami nih mikir ke meninggal-meninggal. Iya, Ngapa? seandainya baik, papi, mami seandainya mami meninggal duluan, papi kawin enggak kira-kira? Tidak. Nah, jangan tidak tuh pi kawin lah. Kawin? Iya. Cak mana yang loroi rumah kita yang besar enggak kata yang loroi papi, kesian pula papi dewean, ya? Ya sudahlah kalau memang mami nak maksa papi ke bini lagi. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya papi kawin, yang betina tuh diajak ke rumah ini apa? Yo. Mami maksa ya sudah papi Hah? kawin. Becaknya nak nyuruh papi kawin yang kalau Jadi- mami meninggal. Jadi dia tuh tinggal di rumah inilah. Iya. Siapa lagi nak ngurus rumah sebesar ini Mi? Tak ada papi tak kata yang jago, yang ngerawat. Terus yang rumah-rumah kita yang kursi-kursi apa-apa yang kamar tidur itu dipakai dia juga? Iya, nak make kursi mano lagi, kamar tidur mano lagi. Oh, terus yang baju-baju mami itu nak dipakai dia juga? Baju, mami kan XXL, dia tuh S ukurannya Mi. Oh. Oh, berarti papi tidak ada. Dasar kurang apa? Dasar papi kurang apa? Aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Baik, luar biasa pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu. Pagi hari ini tentunya balik lagi program Halo Palembang, masih di tempat yang sama, masih di Penhead Cafe and Resto yang bertepat di Simpang Kedaung Palembang. Tentunya ini tempat yang jadi oncak bagi warga kota Palembang, dan juga tadi sudah dihibur sama Mas Jaka yang sedang bawa ke sebuah lagu. Tapi kaki kita bakal lanjut lagi karena kita bakal membaca ke berita yang ada di Koran Sumatera Express pagi hari ini. Dengan aku Mang Cek Fikri. Dan juga aku Bica Asya Faremanda. Tentunya hari ini tepat Selasa 23 Maret 2021. Jadi untuk Mang Cek Bica yang nak mulai aktivitasan atau mungkin bingung nih nak sarapan di mana, atau mungkin nak meeting, nak ketemu kolega dan keluarga itu bingung tempatnya di mana. Nah, salah satunya Penhead Cafe and Resto ini bisa jadi pilihan. Ya, Mang Cek Fikri ya. Dan juga hari ini biasa Mang Cek Bica kita bakal nyajikan berita-berita yang sudah ada di Koran Sumatera Express edisi yang sama 23 Maret 2021. Dan juga age kita bakal nyaji ke berita yang sudah dihimpun sama tim Halo Palembang tentunya. Dan
di akhir acara jangan lupa setiap akhir acara kita bakal ada data dari BMKG tentang perakiraan cuaca. Iya, langsung ya sih kita bakal masuk ke dulu ini pemirsa apa dia berita yang ada di koran Sumatera Express pagi hari ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di koran Sumatera Express di halaman yang pertama ini ya, halaman utama ini Mang Cek Fikri utama dan terpercaya. Memang kita di Kabupaten Pali, di salah satu Kabupaten Pali ada 4 desa yang terlibat PSU atau pemungutan suara ulang ya. Ini salah satunya TPS Babat, Tempirai, Air Hitam dan juga TPS 10 Air Hitam. Jadi 2 TPS di Air Hitam ini TPS 9 dan juga TPS 10 ya itu ya. Dan juga ini kalau untuk pemungutan suara ulang ini Polres sudah siaga 1. Jadi warga tetap kondusif dan juga protokol kesehatannya tetap menjadi nomor 1 tentunya. Ini di halaman utama. Kalau di halaman utama selain itu juga ada headline diundur TO Akbar 12 April. Nah, mungkin agak kita bakal nyaji ke ini dan juga kita bakal mengupas ya lebih dalam juga tentang berita ini. Diundur TO Akbar 12 April. Apa sih TO Akbar 12 April ini ada apa sebenarnya ya? Dan itulah di halaman utama Mang Cek Fikri di koran Sumatera Express hari ini. Dan kita bakal lanjut pemirsa, kita bakal masuk ke apa dia berita yang ada di koran Metropolis ya. Di halaman Metropolis pemirsa, percaya sudah pemirsa tahu bahwa juga di sosial media sudah rame nih yang diperbincang ke ini bahwa Kota Palembang sebentar lagi bakal menerap ke tilang elektronik yang juga tentunya berbagai macam persiapan sudah dilaksanakan. Ini salah sikoknya pemirsa, ini petugas memasang kamera etle yang bakal digunakan untuk mendukung program tilang elektronik yang rencananya pemirsa ini kayak bakal diterapkan di Kota Palembang mulai bulan April KG dan di bawahnya pemirsa ada judul dengan plat palsu tidak bisa lolos. Nah jadi ini karena kemarin juga asih banyak orang yang ngomong katanya oh aman cuman tilang elektronik mah itu pacak lah aku ganti baik BG-nya BG palsu mah itu kan tidak pacak karena tentunya kamera ini kamera canggih pemirsa dan juga ini kalau terdeteksi kamera etle ini sanksinya juga bakal lebih berat. Di bawah ini juga pemirsa banyak nian berita-berita lainnya. Termasuk juga ini pemerintah Kota Palembang yang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau BPPD ini tidak lama lagi sudah melaksanakan ke pembagian surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT ke wajib pajak. Tentunya ini dengan potensi pendapatan PBB sebesar 323 miliar. Tapi ini kita harapkan tentunya asik karena wong Palembang ini wong yang taat dengan pajak galau ya karena juga di beberapa tahun sebelumnya juga sudah melebihi dari potensi ya tidak pernah kurang ini nando ke bawah warga Kota Palembang ini sudah sangat sadar dengan kewajiban mereka itu. Dan itu di halaman Metropolis ya. Benar. Ya. Jadi buat pemirsa yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih jelas dan juga banyak nih berita di halaman DOR di sini, pacak pemirsa langsung beli di koran Sumatera Express edisi hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 ini. Betul. Dan kalau itu berita-berita yang sudah kita baca ke di koran Sumatera Express edisi hari ini pemirsa dan kita beralih ke berita yang sudah dihimpun sama tim Halo Palembang. Tentunya berita hari ini memang kita sudah setahun ya Mang Cek Fikri ya yang sudah menghadapi dan juga berdamai dengan virus COVID-19 dan juga Mang Cek Bice yang dimanapun beberado hari ini memang banyaknya dari virus COVID-19 ini dampak baik itu positif dan juga negatif dan juga semua sektor itu merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Salah satunya ini dampak untuk pengrajin songket. Jadi sudah hampir setahun ini sepi pembeli ya untuk penjual songket ini dewe sehingga bikin para pengrajin songket ini ngejajo ke songket ke pasar 16. Nah, jadi ini pemirsa dengan rego yang jauh lebih murah tentunya ya. Dan juga oleh karenanya para pengrajin songket ini ada gerakan khusus dari pemerintah cak mano untuk ngebangkit ke usaha songket ini lagi biar banyak peminat. Ini dia kita lihat berita selengkapnya. Di masa pandemi COVID-19 ini hari, banyak para pelaku UMKM yang terdampak dari wabah virus corona atau COVID-19. Salah sikoknya ialah pengrajin songket rumahan yang berada di Jalan Ki Gede ing Suro, Lorong Sawah 30 Ilir. Sudah hampir setahun ini pembeli songket tidak ada lagi, sehingga para pengrajin harus jajo ke songket ke pasar 16, namun dengan rego yang jauh lebih murah.
Pengrajin songket bernama Mas Wati ini mengungkapkan sangatlah butuh kebantuan dari gerakan pemerintah terhadap nasib para pengrajin songket rumahan pecah dirinya yang semakin hari semakin sepi pembeli. Selain itu, dirinya ngato ke aman songket yang digawe kenyo ini selama setahun dijajo kenyo ke pasar 16 dengan rego yang jauh lebih murah dibanding ke jajo ke dengan pembeli. Kita jadi perajin songket ini. Lama. Lah berapa tahun lah, Bu? Hampir 15-an. 15 tahun. Nah, yang normalnya. Songket apa yang kita bikin ini? Macam-macam, tergantung. Yang sekarang kita bikin? Ini bunga cino. Songket Palembang asli? Iya, asli. Kalau dijual itu berapa harganya, Bu? Palingan 1 juta taruh. 1 juta. Tidak ada nyampe 900 lah segagah. 900. Bu, di masa pandemi ini cak mana, Bu, penjualan kita nih, Bu? Penjualan kita nih agak sulit lah. Sulitnya, Bu ya? Sudah jarang yang jarang. Jadi kita nih makan dari sini lah, Bu? Makan di sini lah. Wong lah jarang beli sekarang. Iya. Jadi harapan kita nih apa, Bu, ke depan, Bu? Tidak tahu, mak inilah aku nih, tidak kata yang lainnya. Harap pemerintah ngulur kebantuan, Bu, kita, Bu. Iya, diharapkan yang itu. Karena kita lah sudah sepi pembeli, Bu ya. Apa minta ada wadah gitu, Bu? Wadah supaya bisa penjualan kita bisa lari ya sana. Iya, maksudku mak itulah. Nah, bagi pemirsa Pal TV, aman nak mesen songket ataupun nak selik cara pembuatan asli songket, pacak pemirsa langsung datang ke Jalan Ki Gede ing Suro, Lorong Sawah 30 Ilir. Di sana, banyak pengrajin rumahan yang masih nenun songket. Selain bikinan songketnya rapi, pemirsa juga pacak bantu ekonomi dari pengrajin songket di sana. Irawan, Pal TV. Wah, Cak Manohasi? Wah, itulah jadi pengrajin songket ini sudah didukung ya sama pemerintah, gerakan-gerakan cepat dari pemerintah untuk mendukung UMKM, salah satunya pengrajin songket untuk meningkatkan peminat pembeli lagi biar harganya tidak jauh lebih murah dan juga pengrajin songket ini merasa terbantu. Benarnya, dan juga tentunya pemirsa dampak COVID-19 ini juga bukan cuma di sektor penjualan yang terkena dampak, bahwa di sektor pariwisata juga melok terkena dampaknya. Tapi buat sekarang, buat pemirsa yang mungkin sudah suntuk dan pengen jalan-jalan, ini pikir ada rekomendasi buat pemirsa, karena ini ada yang berada di Desa Pesenan di Kecamatan STL Ulu Terewas. Tepatnya ini pemirsa ada di Kabupaten Musirawas yang tentunya punya pesona yang luar biasa, yang masih asri, dan juga pemirsa selain pacak berfoto-foto di sana, nikmati olahan kopi yang tentunya tidak katik di daerah lain. Cak manonian daerah yang ada di Musirawas ini, kita jingak dulu beritanya yang siko ini. Buat menuju ke lokasi Dusun Sri Pengantin di Musirawas, para wisatawan dapat naiki transportasi perahu motor banyu selama 2 jam dari dermaga Desa Pesanen. Selama jeru perjalanan, para wisatawan bakal disuguhkan oleh sejuknya udara dari bantaran panorama alam perbukitan. Samo jernihnya aliran sungai yang berliku, samo banyak ditumbuhi rindangnya perpohonan besak samo tanaman bambu. Sampainya di lokasi, rasa lesu di perjalanan bakal hilang karena wisatawan yang datang bakal selik langsung cak mano proses pembuatan kopi jenis Robusta yang banyak tumbuh di daerah ini. Lalu diolah secara tradisional sampai jadi bubuk kopi yang nikmat guna keperluan sehari-hari yang memiliki cita rasa khas bagi penikmatnya. Mongot, dem mongot tuh telah dijemur, sudah dijemur, digiling, dem telah didendang, dem dendang, buat kopi ya. Jadi secara tradisional gitu, Bu? Untuk hasilnya, Bu, dijual atau seperti apa? Untuk minum sehari-hari ya. Lokasi Dusun Sri Pengantin yang punya pesona alam pebukitan yang indah, lewat perjalanan banyu sungai,
para wisatawan harus dapat selek kondisi banyu sungai yang terkadang mengalami pasang surut. Kadang surut, kadang-kadang dalam. Kalau seperti sekarang ini, alhamdulillah lancar lewatnya. Kalau lagi meluap, terhalang kita tidak bisa lewat. Isinya pemandangan alamnya dikelilingi oleh bukit. Adi Aryansa, PAL TV. Nah, jadi kalau pemirsa itulah tadi berita ternyata bukan sektor pengrajin songket Bener yang terdampak dari virus Covid ini. Tapi kalau asing nyingoknya cak mana? Banyunya bening, pacak main arum jeram juga cak mana itu? Ternyata pariwisata, selain pariwisata memang awal-awal itu sepi, tapi ternyata ramai dan juga makin banyak buka wisata-wisata baru ini. Bener. Khususnya di Sumatera Selatan ini dewe ya. Caknya keaman Covid 2-3 tahun lagi, caknya jadi tempat wisata kan loh. Jangan sampai 2-3 tahun lagi jadi lah. Dan juga ini pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Emang virus COVID-19 ini banyak nih dampaknya ya, selain untuk psikologi kita juga ya, karena kita juga ngerasa bosan mungkinnya kita belajar dari rumah. Dan juga ini untuk menghibur masyarakat dan juga ngebor warga. Ini kalau biasanya kita selain anggota TNI ini memang kita galak dan serem cak itu ya, berwibawa cak itu ya, cak pikir ya. Tapi ada kegiatan Isra Mi'raj kemarin, ternyata anggota TNI ini juga pacak main ke Marawisan. Nah, dan juga ini sekaligus menghibur warga sekitar. Kita lihat dulu berita selengkapnya. Prajurit TNI lah tentu pinter main ke senjata. Namun siapa sangko mereka juga mahir main ke musik Marawis, seni musik tabu asal Timur Tengah. Pecah yang dijingok ke oleh prajurit dari Batalion Zeni Tempur 2 Samara Grawira. Selain gendang Marawis, para prajurit dengan piawanyo main ke alat musik perkusi lainnya, pecak gendang besak atau hajir, dumbuk, pecak simbal samo markis. Tabuhan musik ngiringi lantunan syair salawat berisi pujian ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksi para prajurit ini sudah muka warga yang jingoknya. Penampilan mereka ngerupa kebagian dari peringatan Isra Mi'raj yang digelar Satgas TMMD 110 Kodim 0418 Palembang di Masjid Nurul Iman, Kampung Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Selinca, Kalidoni. Pengajian ini merupakan sasaran kegiatan non-fisik, di samping sasaran fisik yang jadi program rutin TMMD. Selain memperkaya pemahaman keagamaan, warga dan meningkat keiman samo takwa, pengajian ini juga mempererat ukhuwah Islamiyah jeru hal kedekatan TNI dengan masyarakat. Tujuannya menyebut baik Kodim 0418 Palembang supaya maju desa sini biar tidak menjadi desa yang tertinggal. Kalau lewat kegiatan dakwah ini apa? Supaya warga sini atau masyarakat ini biar sadar mengerti masalah agama Islam. Apa tujuannya dari Isra Mi'raj itu, ceramah yang diberikan oleh Ustadz Polihin. Kampung Sungai Jawi di Kelurahan Sungai Selinca, Kalidoni merupakan lokasi pelaksanaan TMMD ke-110 Kodim 0418 Palembang yang berlangsung sejak awal Maret sampai akhir Maret mendatang. Pelaksanaan TMMD ini diharapkan bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pembangunan. Firman Hidayat, PAL TV. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, sehabis ini kita masih punya banyak yang berita. Salah satunya kita kaget bakal membahas tentang kegiatan belajar mengajar yang bakal dilakukan tatap muka di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Jadi buat pemirsa yang penasaran kapan dan cak manonian proses kegiatan belajar tatap muka yang bakal dilaksanakan ini, pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang.
isi ruang batinku, hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa, menapus sukma, terwujud keinginan, cinta pernah terwujud, aku tak bisa pindah. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party, siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Makan Yai. Puji kau kaya mati, makan TV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besarnya di rumah kau tinggal main betul ya puluh wong kayo. Makan dulu. Iya. Gratis. Tak pada Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Guru Samo tenaga pendidik menjadi prioritas jeru vaksin COVID-19 di Sumatera Selatan. Pemerintahan Sumatera Selatan mulai ngenjuk vaksinasi COVID-19 untuk guru di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Tahap awal vaksinasi dienjuk 2.000 Samo guru dan juga tenaga pendidik. Penyuntikan vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan selesai hari ini. Di Sumatera Selatan ada 1.000 guru yang jadi sasaran vaksinasi, mulai guru ngajar di sekolah negeri maupun swasta. Vaksinasi guru diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menjelang sekolah tatap muka, di samping status zona hijau atau bebas COVID-19. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sama Pemprov Sumatera Selatan dorong percepatan prioritas vaksinasi guru. Aman seluruh guru selesai divaksin sebelum Juli 2021, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan bakal buka sekolah tatap muka.
Dengan vaksinasi ini target kita sendiri setidak-tidaknya apa yang dikemukakan oleh Pak Gubernur sesuai edaran yang sampai sekarang masih menunda. Mungkin kita nanti bicara tentang pembelajaran tatap muka ke depan. Seiring juga dengan pernyataan Menteri dan pernyataan Pak Jokowi, Juli mungkin sudah PTM. Nah mungkin kita yakin bisa dilaksanakan. Kita nunggu nanti apa keputusan di Pak Gubernur. Sementara itu, menurut salah sikok guru bernama Poni Sohartati yang selesai divaksin, ngajak seluruh guru di Sumatera Selatan supaya tidak takut disuntik vaksin. Karena dirinya sudah disuntik vaksin dan aman, tidak ada gejala apapun, sehingga kagetnya belajar tatap muka cepat diberlakukan. Bisa buka dan anak-anak bisa belajarnya secara tatap muka di sekolah. Untuk rekan-rekan guru, silakan divaksin, tidak apa-apa demi anak bangsa, demi mencerdaskan anak bangsa, tetap semangat. Abidin Driwanto, PAL TV. Pemirsa, memang sudah kita lihat ya berita selengkapnya ini tadi di Rumah Sakit Siti Fatima atau RSUD Siti Fatima ini sudah melakukan vaksinasi terhadap guru karena ini juga proses persiapan untuk sekolah tatap muka. Benar nih ya, dan kita bakal lanjut ini pemirsa, ini ada topik yang sangat ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah tentang kegiatan belajar mengajar tatap muka yang bakal dilakukan. Hari ini kita sudah kedatangan dua wong yang luar biasa. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Rizah Pale PMM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kita. Selamat pagi juga untuk pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Dr. Suherman. Sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Mungkin ini Pak sudah banyak nih entah di Instagram dan juga lain-lain sebagainya tentang ini banyak nih Pak yang nanya bahwa cak mano sejauh perkembangan kegiatan sekolah online yang lah dilakukan hampir setahun ini Pak sudah. Anniversary sudah berarti ya. Lagi ngelayu ke ini. Cuman ini Pak Kadis. Terima kasih. Untuk pelajaran daring tentunya tidak sempurna apa yang dikatakan kalau kita belajar dengan luring. Disitulah membuktikan hikmah adanya kita pandemi COVID. Hikmahnya yang pertama, keberadaan guru atau dosen secara tatap muka itu tidak lagi dipungkiri. Memang suatu hal yang sangat diharapkan oleh orang tua wali murid. Terbukti dengan sudah 1 tahun ya, sudah hampir ulang tahun ini. Ya orang tua, papa mamanya sangat repot untuk merangkap jadi guru. Hikmahnya apa? Ya tentu orang tua wali murid sangat care dan perhatian ke anaknya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Itu salah satu positifnya adanya pandemi COVID. Kalau ditanya bagaimana pelajaran daring selama ini, ya bervariasi. Variasi situlah kreativitas dari guru. Khususnya Sumatera Selatan, kami memberikan suatu edaran kepada kepala sekolah agar kepala sekolah itu memberikan pada gurunya suatu pembinaan, memberikan pembelajaran itu jangan monoton. Ada kan kita pernah terdengar dan terlihat siswa SMP sampai menjerit, mungkin dia sudah terlampau bosan menghadapi ada yang mau bunuh diri lah segala macam. Nah, ya alhamdulillah kita SMK dengan kita termasuk SLB kan untuk memberikan bagaimana ciptakanlah inovasi-inovasi pembelajaran oleh guru itu beraneka macam. Yang terpenting agar anak-anak itu asik dan menyenangkan dulu. Kalau mengenai kurikulum itu sudah sekunder atau yang kedua. Terbalik dengan kita kalau sudah sistem luring nanti ya. Demikian. Jadi berarti kita menciptakan kenyamanan untuk belajar itu dulu kepada anak didik ya Pak ya? Kenyamanan dia. Kalau dia nyaman, yang terpenting jangan lupa literasi. Nah, literasinya jika itu masih melekat di sanubari anak, dimanapun dia belajar tidak ketinggalan. Tidak jadi itu masalah di rumah. Masalah. Tidak harus mau belajar di ruang sekolah, betul. Tapi kalau boleh tahu Pak, selama hampir 1 tahun untuk belajar daring ini Pak, apa permasalahan atau hambatan-hambatan yang terasa oleh baik siswa, baik guru ataupun dari Dignas sendiri? Sebenarnya kalau yang selama ini berkembang, tapi tahap demi tahap, karena sudah hampir 1 tahun, mengenai permasalahan pertama gadget kan, sering dalam satu rumah tangga kan hanya satu berebut kan. Nah itu kan kita lihat dalam suatu kadang-kadang
ada film pendek kan. Yang kedua yang mengenai kuota. Yang ketiga mengenai signal. Nah semua itu Pak Gubernur kita Haji Herman Deru sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Maju untuk Semua. Bertahap ketiga itu kita atasi permasalahannya. Jejet kita beberapa kali bekerjasama dengan pihak provider yang ada apakah Telkomsel, XL Axiata, yang mana mereka bisa dan bersedia menghibahkan atau memberikan jet second, tapi second dengan tanda kutip masih bisa dipakai kepada memang betul-betul membutuhkan. Yang kedua, kuota ya selain dari XL Axiata dan Telkomsel, pihak kementerian sendiri kan memberikan baik pada guru maupun siswa. Itu salah satu sudah kita atasi. Signal beberapa bulan yang lalu anak-anak SMK ditantang oleh Pak Gubernur untuk bagaimana menambah bar signal yang mungkin dari 1 bisa 2 atau lebih banyak atau dari tidak ada jadi ada. Ya alhamdulillah anak sudah menemukan booster signal yang sudah di launching kalau salah di tepatnya di Oku Timur saat itu. Dan itu secara bertahap. Artinya apa? Ada upaya dari pemerintah provinsi apa yang ditanyakan oleh Adinda tadi mengatasi persoalan tersebut. Ya walaupun belum sesempurna apa yang diharapkan. Oh baik. Mendak salah itu dicetus ke waktu kita acara di SMK 3 Pak Ya, waktu acara pada waktu beliau menantang ya, ada acara awal forum OSIS Sumatera Selatan kemarin. Porstan. Iya, benar Pak Dari ya. situlah akhirnya sudah di launching. Tapi kita bakal beringkut juga ini Pak, nak nanya dengan Bapak Dr. Suherman selaku pengamat pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Cak mana ini Pak pandangan Bapak tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online yang sudah hampir setahun ini Pak? Saya sependapat dari Pak Kadin tadi ya, Pak Reza. Memang hambatan yang kalau kita lihat yang pertama adalah masalah setiap pelajar daring ini siswa diwajibkan mempunyai HP Android. Nah, kalau kita lihat setiap rumah itu kalau anaknya 3 berarti mereka harus menyiapkan 3 HP. Dari tingkat ekonomi masyarakat tentu belum kemampuan seperti itu. Tapi kita lihat juknis dari Pak Menteri, hal ini Pak Reza pasti sudah paham karena saya lihat Pak Reza ini salah satu kepanjangan tangan dari Pak Menteri. Jadi kalau Kandidiknas Provinsi itu adalah ketangan panjangan dari Pak Menteri. Jadi keputusan nanti Pak Menteri realisasinya di provinsi ada di Kandidiknas Provinsi. Jadi Kandidiknas Kota dan Kabupaten itu mengiring. Nah nanti kalau kita lihat juknis dari Pak Menteri, kan, yang diutamakan sekarang ini bukan masalah kita meningkatkan kualitas, tapi adalah kesehatan yang diutamakan. Jadi masalah pembelajaran daring ini bukan permasalahan kita sendiri di Indonesia, tapi seluruh dunia. Namun kita mungkin gempuran yang paling banyak di Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu luas wilayahnya, terdiri dari negara kepulauan. Artinya apa yang dibilang Pak Reza tadi, masalah sinyal itu pasti terkendala. Kalau kita lihat Pak Reza di beberapa saya lihat di televisi seperti di Pagar Alam sampai ke puncak gunung mereka. Kemudian ada yang naik dari pohon mencari sinyal. Nah itu kita khawatirkan. Artinya begini, tingkat kesehatan anak-anak ketika di daerah itu yang kita khawatirkan. Tambah lagi zaman sekarang begal ya kemana-mana. Dikhawatirkan nanti terjadi apa kata Pak Reza tadi, siswa mungkin nanti mohon maaf nanti terjadi pemerkosaan karena daerah-daerah yang sepi jangkauan dari masyarakat. Nah kemudian kita lihat lagi banyak masyarakat ini Pak Reza kadang-kadang mereka terpikir beli beras pun susah dilantak memberi kuota. Kuota yang diberikan Pak Menteri itu keterbatasan, sangat keterbatasan. Kuota itu hanya bisa kita pakai untuk melaksanakan pada saat KBM, kegiatan belajar mengajar, baik tingkat perguruan tinggi maupun tingkat SD, SMP, SMA. Baik, Pak Suherman, jadi maksud Bapak apakah pemerintah ini harus memberikan stimulus yang lebih untuk siswa didik? Saya kira iya. Karena kalau kita lihat begini, sejauh ini pemerintah belum memberikan stimulus yang cukup untuk peserta didik. Saya sependapat dengan Pak Reza tadi. Apa yang diupayakan oleh pemerintah itu belum bisa maksimal. Karena apa? Dampak daripada
COVID-19 ini bukan saja sektor di pendidikan, sektor ekonomi ini kalau kita lihat belabakan masyarakat saat ini. Artinya kalau kita lihat dua sektor nih, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan juga akan keteteran kita. Jadi tadi Bapak sempat mengiyakan bahwa pemerintah belum memberikan stimulus yang cukup untuk peserta didik. Belum maksimal saya Belum kira. maksimal. Apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah untuk peserta didik, Pak? Kalau saya sudah, Pak Reja sudah bilang tadi dari gubernur kan kita sudah upaya ya untuk mengatasi kuota anak. Kemudian saya beberapa mengusulkan kepada bupati ya, kemudian wali kota agar menempatkan suatu tempat areal yang gratis sinyal atau kuota mereka. Jadi kalau kita mereka baru mau berinternet itu ada tempat areal. Nah, saya berharap bupati dan wali kota karena gubernur sudah meluncing ya, itu harus ditindaklanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu minimal di salah satu kabupaten kota itu ada ya internet gratis. Benar. Jadi jangan sampai gubernur lah mencetus tapi mutus itulah. Ya. Lagi yang susahnya yang ada di daerah-daerah tadi, benar Pak Reza ya. Dan tentunya Pak, ini kalaupun beberapa bulan ke depan ini masih harus menjalankan kegiatan secara online, ini apa Pak yang bakal dilakukan Pak ke depan untuk meningkatkan kualitas lah yang sudah pernah kita jalani 1 tahun sebelumnya ini? Yang jelas pertama, kita berikan pembinaan kepada guru melalui kepala sekolah agar guru itu memahami bagaimana konsep di dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik agar jangan sampai anak itu berlaku yang apa dikatakan oleh pengamat pendidikan tadi, stres. Nah, itu yang pertama dulu. Kedua, menciptakan pembelajaran materi itu tentu yang efektif, efisien, lalu yang betul-betul urgen dulu, bukan harus memenuhi target kurikulum. Itu. Nah, yang ketiga, tentunya guru saya bekali dengan kata-kata harus kuasai aplikasi itu semaksimal mungkin. Bila perlu menciptakan metode pembelajaran yang bisa dijadikan contoh. Bukan hanya Provinsi Sumatera Selatan saja, itu saya tunggukan. Mungkin kita kirim ke kementerian untuk dijadikan sampel. Contoh model pembelajaran di zaman daring yang mungkin tidak dan belum dilakukan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, itu saya tunggukan. Ya, tapi itu kan Pak dalam proses belajar mengajar Pak. Kita ketahui bahwa sempat juga di bulan Juni kemarin kan, dan juga kaget tak lama lagi kita bakal melakukan penerimaan siswa baru, termasuk juga universitas juga sudah melakukan penerimaan dari jalur SNMPTN, jalur undangan juga sudah ini. Untuk masalah ospek, pengenalan dan lain-lain sebagainya di masa pandemi COVID ini mana ini Pak ceritanya? Yang jelas kalau di masa pandemi apapun gerakan sifatnya olahraga kayak itu kan kita tiadakan. Yang jelasnya yang kedua, kita bisa adakan tetapi tetap diskresi menggunakan harus protokol kesehatan secara ketat. Ya, apa sebab? Selalu saya mesti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Sumatera Selatan kita berlakukan 3M. Bukan 5M. 3M itu pertama pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, yang ada daerah lain memperlakukan tambah 2. Menghindari kerumunan, artinya jarang kekumpul-kumpul. Nah, kita tidak berlaku Sumatera Selatan tetap, tapi protokol kesehatan terpenting harus dijaga. Yang kelima apa? Mengurangi berpergian, ya kan? Nah, kalau 2 ini dihilangkan, apa yang dikatakan Pak Gubernur? Bagaimana perekonomian kita? Ya kan? Nah, sedangkan pemerintah kan belum mampu nak ngasih misalkan bekal setiap kepala keluarga itu sekian kan? Nah, jadi kita tidak menutup untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Baik, pemirsa ini makin menarik ya obrolan kita pemirsa dengan Pak Riza selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Pak Dr. Suherman ini selaku pengamat pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mama, apa Ma? Kok nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang diputu ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Dibajel Baik. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Baik, terima kasih banyak Mang Cebice penonton setia Pal TV dimanapun Anda berada. Masih setia dengan kami tentunya di Halo Palembang. Dan buat yang baru bergabung, kami masih live dari Penhead Cafe. Ini tepatnya ada di Simpang Kedaung. Kami masih membahas tentang kegiatan belajar mengajar yang bakal dilakukan secara tatap muka di sini dengan Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahle PMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bapak Dr. Suherman selaku Pengamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Betul, kita masih ngobroli tema yang sama ini Pak ya, ngomongin tentang polemik tentang daring ini Dewe. Yeah. Nah tapi tadi Pak Riza sempat
sempat cerita bahwa banyak ternyata hambatan-hambatan yang terjadi dengan daring ini. Memang kita harus beradaptasi cepat ya Pak ya dengan situasi yang ada. Tapi tadi Pak Riza juga sempat bilang bahwa guru harus lebih kreatif untuk memberikan kenyamanan untuk siswa itu agar dia stay untuk belajar daring. Apa sih Pak yang seharusnya dilakukan guru kalau menurut Pak Riza Dewe? Yang jelas saya garis bawahi yang harus dilakukan guru itu sendiri. Pertama, guru itu sendiri istilah saya harus sigap. Sigap, Satu kata, sigap. Sigapnya S-nya harus sains. Harus ada ilmu. Ya bagaimana ilmu itu kan penterjemahnya banyak macam. I-nya ya harus menunjukkan integritas. Sebagai guru itu kan harus lebih dibandingkan dari ya karena guru ini bedanya dulu membaca, dulu belajar kan. Nah, jadi integritas. Kemudian G-nya ya gagasan. Nah, gagasan inilah harapan kita. Mudah-mudahan guru di luar Jawa termasuk Sumatera Selatan nggak ketinggalan dengan guru yang di Jawa. Punya gagasan dan kreatif kan. Hanya ya adaptasi. Kita segera adaptasi guru. Kalau waktu bulan pertama, bulan kedua dengan adanya pandemi Covid, wajar kita gelagapan kan. Karena mendadak. Nah, tapi sudah 1 tahun ini minimal sudah adaptasi itu dan aplikasi betul-betul dikuasai. P-nya guru jadi kepanutan. Saya akan beri contoh saja. Kalau kita lihat daring, ya mohon maaf. Kadang-kadang kalau guru tidak paham situasi daring itu, hanya duduk saja. Nggak tahu anak itu pakainya tertib, disiplin tidak. Harusnya di mana saja walaupun daring, sekali-kali ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul. Kepada semua siswa dimohon berdiri. Kelihatan mungkin ada yang hanya pakai sempak saja atau hanya pakai kain. Ada yang ya kan? ada yang nah masih, itulah maksud saya harus jeli-jeli guru. Ada yang masih bahandu. Iya, jadi P-nya itu harus bisa jadi panutan dan profesional. Jadi ada satu kata, guruku di Sumatera Selatan harapan saya sigap. Gitu aja. Sigap ya, sains, ilmu, Integritas, gagasan. gagasan, adaptasi, aplikasi dan panutan profesional. Mantap. Nah, Tapi kalau Pak, itu dari sejauh ya? ini guru-guru yang ada di Sumatera Selatan ini sudah divaksin Pak? Sudah berapa banyak guru? Nah, ini, kalau Pak? sudah divaksin, alhamdulillah pada minggu kemarin serentak dengan saya juga vaksin yang kedua. Dan saya selalu memberikan suatu motivasi kepada guru-guruku melalui kepala sekolah. Ya, jangan sampai percaya dengan berita hoax. Kalau divaksin itu nanti ini ala, tidak ala, itu salah. Saya sendiri sudah 2 kali vaksin. Aman nggak Pak? Aman kalau lebih semangat, imunitas kuat. Nah, itu saja. Jadi kan pada sudah- guru-guruku jangan takut dan bila perlu kita ketagihan untuk nak minta divaksin secepatnya. Kalau habis Pak tangan Pak Man disontek terus Pak. Bukannya apa, mendio ketagihan yang lain ini tidak dapat Pak. Yang mendio lada sigu. Iya, insya Allah semuanya akan dapat. Sudah Amin. diprogramkan oleh Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Siti Fatimah kan, secara bertahap bergilir kan. Berarti ini sudah sekarang proses tahap 1 untuk vaksinasi Tahap ya Pak ya, satu sudah, untuk, ya. untuk tenaga pendidik ya Pak ya. Iya, Tapi kalau menurut Pak Suherman Dewe, cak mana Pak pendapat Bapak untuk vaksinasi tenaga pendidik ini? Apakah terkesan terlalu tergesa-gesa ataukah bagaimana Pak? Kalau saya lihat dari data ya, guru itu kan berangsur-angsur. Ya. Karena kan kita keterbatasan daripada kuota untuk vaksin kan. Betul. Kalau kita lihat, saya lihat dari beberapa grup WA ya, WhatsApp itu, dia diutamakan dulu guru SD. Kalau untuk Subang Ulu ini, karena saya berada di Subang Ulu, guru SD, kemudian guru SMP, nanti berlanjut ke guru SMA, SMK. Nah, untuk hari Rabu besok itu grup SD dan SMP. Nah, SM nanti akan menyusul. Saya kira apa yang dibilangkan Pak Reja itu berdasarkan juknis dari Pak Menteri dan himbauan dari Pak Presiden. Apabila guru dan siswa nanti sudah divaksin, Juli insya Allah kita akan buka mungkin bisa 60% ke atas sebagai uji coba. Kalau kita lihat di Sumsel juga Pak Reja sekarang ini sudah berangsur-angsur kita mulai tetap muka khusus kelas akhir sesuai saya usulkan sebagai partisipi dengan Sumatera Selatan. Mengapa saya mengusulkan untuk kelas akhir? Karena kan kita sudah mulai akan melakukan USP, kemudian ada ujian sekolahan atau PAT sekarang ini. Nah, artinya kita juga harus
berpartisipasi itu bagaimana anak tidak down ya. Jadi kita utamakan kelas akhir, kelas 12, kelas 9 untuk SMP dan kelas 6. Nah, nanti di Juli mungkin apa yang bilang Pak Reza, kita kan berangsur-angsur, kita tidak sudah banyak itu. Itu syarat. Apabila nanti ada syarat itu nanti COVID-19-nya misalnya di dunia pendidikan itu lebih meningkat, saya kira kita berhak. Pak Reza sebagai penanggung jawab, dia menginstruksikan sekolah itu untuk sementara di-off dulu tatap mukanya. Begitu. Jadi kita tidak begitu kaku ya Sumatera Selatan. Alhamdulillah kalau saya lihat dari beberapa televisi, dari medsos, kalau kita lihat itu banyak terjadi yang di Pulau Jawa. Misalnya apa yang dibilang Pak Reza tadi, ada siswa yang sampai dibunuh oleh orang tuanya, ya, kelelahan. Nah, ini saya sudah bilang Pak Reza, saya minta kepada seluruh guru yang berada di Sumatera Selatan, ini guru SD Pak Reza, yang banyak sekali dapat saya informasi dari kadang-kadang ditelepon oleh wali murid karena saya berdialog di radio, di beberapa televisi Sumatera Selatan, banyak sekali yang guru-guru SD itu terlalu memberikan memberikan tugas kepada siswa. Kalau kita misalnya seperti saya kan guru SMP, guru SMA, dosen S1 dan S2 saya. Nah, saya memberikan itu berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Kalau SMP bagaimana? Kalau SMA kelas 1-nya bagaimana? Kelas 2 bagaimana? Kita ada tingkatan. Artinya kita jangan terlalu kaku. Nah, saya menghimbau kepada seluruh teman-teman saya, saudara saya yang berada di SD, tolong agak jangan terlalu banyak mengutamakan tugas-tugas kepada siswa. Karena ini sangat berat, stres guru-guru dan siswa. Nah, saya lihat itu. Nah, tetapi ada juga permasalahan juga kepada wali murid harus dikontrol. Terutama anak-anak SMA nih Pak Reza, saya lihat banyak mereka berkeliaran, banyak main game kadang-kadang. Nah, akhirnya dampak dari daring ini. Padahal sudah ditentukan, ada pembelajaran melalui TPRI, melalui RRI, mungkin PAL TV juga nanti kita lakukan itu. Nah, artinya anak-anak harus mengerti, mengambil akses ilmu pengetahuan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita berharap nanti mungkin apa yang sudah terobosan dilakukan Pak Reza, alhamdulillah kalau kita lihat untuk Sumatera Selatan ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat daring ini tidak banyak kendala yang seperti di luar Jawa kalau kita bisa memprihatinkan. Itu jadi dari pengamat pendidikan ini sangat bagus ini Pak untuk proses dari kita bergerak cepat untuk menghadapi COVID-19 ini sendiri ya, beradaptasi dengan cepat. Tapi apakah sebentar lagi atau akan ada program-program baru dari pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan? Ada itu ya, karena ini masih suasana pandemi COVID, ya kadang-kadang kita rasanya kapan sih mau berkumpul secara betul-betul selama ini kan? Karena beberapa inovasi anak-anak di sekolah-sekolah dan inovasi dari guru itu masih ditunda dulu. Nunggu saatnya kalau memang sudah nanti ada lagi beberapa terobosan-terobosan. Seperti kita ketahui banyak sekali kan dunia pendidikan ini membantu di suasana pandemi COVID, termasuk membuat ini, ya kan, membuat masker lalu menciptakan tempat kita ini, itu semuanya sudah berperan. Nah, maka itu. Yang kedua, harapan kita tidak lain, kunci keberhasilan dunia pendidikan ini sudah saya lakukan pada pembinaan. Itu Pak Pengamat Pendidikan, itu ada 3 komponen. Di kepala sekolah, ada di guru, ada di pengawas. Nah, ketiga ini harus bersinergis, harus berkolaborasi, menciptakan dunia pendidikan. Tidak pasca DWA ya Pak. Iya. Dan terakhir ini mungkin Pak Kadis silakan untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk wali murid juga yang ada di rumah, mungkin ada himbauan Pak enak disampaikan. Oh ya, baik, terima kasih para pemirsa, kepada Bapak Ibu guru, termasuk orang tua wali murid. Walaupun suasana masih pandemi COVID, di akhir dalam perjumpaan kami hari ini menyampaikan kita tetap harus sehat. Betul. Sehat itulah salah satu kuncinya. Dimanapun dan kapanpun. Sehat yang saya maksud tidak lain orang tua, wali murid, guru juga, dan masuk kita, S-nya silaturahim tetap perlu walaupun masih suasana pandemi COVID, ya kan? Minimal dengan apa? Kita bisa berhandphonean. Yang E-nya apa? Bagaimana agar tanamkan jiwa pada anak itu entrepreneur. Kayak hari ini kan di kafe ini kan itu jiwa entrepreneur. Iya, betul. Yang harus ada pada anak, tidak harus jadi PNS. Hanya selalu humanis. Hanya tidak lain, harus amanah. Anak-anak apa yang dikatakan pengamat tadi,
Kalau pergi ke sekolah, pergi yang sekolah, jangan nongki-nongki di BKB maupun di mall-mall, ya kan? T-nya bagaimana anak di Sumatera Selatan harus terdepan dan terpercaya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Suherman? Silakan Ya, Pak. pertama ya kita memberikan reward kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Pak Riza sebagai Kadindiknas Provinsi sudah melakukan langkah-langkah, dan yang pertama saya juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan pendidikan ini tidak bisa hanya satu sisi. Misalnya pemerintah, kemudian guru, orang tua, atau kepala sekolah, tetapi adalah satu sistem yang harus bersinergi. Artinya masyarakat juga perlu kita libatkan. Bagaimana mengontrol anak-anak kita pada saat jam pembelajaran, bagaimana pada saat mereka melaksanakan tugas, bagaimana saat mereka untuk beristirahat. Karena kalau mereka terburu dengan melakukan tugas tentu akan stres. Nah, jadi benar kata Pak Riza tadi, kita harus enjoy, buat hiburan, tapi yang bersifat positif. Nah, saya himbau kepada anak-anak, karena mau ujian, ya Senin nanti kita sudah akan melakukan USP, kemudian dengan PAT nanti. Saya berharap yang pertama adalah tingkatkan jaga kesehatan dan kepada sekolah yang sudah melakukan tatap muka untuk ujian sekolah tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Artinya sekolah harus menyiapkan yang pertama cuci tangan, ya, sabunnya, kemudian masker, kemudian menjaga jarak. Kalau menjaga jarak pasti kelas 3 itu ujiannya berjarak maksimal 20 sudah oke, yes oke. Tapi kemudian yang saya harapkan lagi kepada anak-anak ya untuk menyiapkan masker ya, dan kepada sekolah saya berharap bagi mereka yang tidak mempunyai masker harus disediakan masker dengan biaya yang standar, jangan di atas rata-rata. Saya kira itu. Baik, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Riza dan juga Pak Suherman. Terima kasih ini sudah ngobrol sama Halo Palembang pagi hari ini Bapak-bapak ya. Dan tentunya juga salam sehat untuk kita semua. Dan kalau tadi boleh mengutip ini Fikri, sehat, entrepreneur, humanis, amanah, terdepan dan terpercaya. Baik. Tapi pecahnya sih sebelum kita nutup perjumpaan kita bakal nyelek dulu ini buat pemirsa yang nak beraktivitas hari ini. Kita ada perakiraan cuaca pecah biasa untuk Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan juga Ogan Ilir. Baik pemirsa, pacak dijinggo ini di layar kaca pemirsa di rumah bahwa pecahnya di Kota Palembang walaupun pagi ini berawan dan juga siang kayak bakal hujan, tapi malam kayak insya Allah bakal cerah. Sama pecah Kabupaten Banyuasin yang pagi ini berkabut, tapi siang kayak bakal berawan dan juga malam cerah pecah di Kota Palembang. Dan juga untuk yang di Ogan Ilir ini walaupun pagi ini berawan, siang sampai malam kayak bakal hujan. Jadi buat pemirsa yang nak beraktivitas tentunya untuk tetap hati-hati, jangan lupa untuk terapkan 3M-nya, dan juga tentunya kita saling menjaga diri kita, karena menjaga diri kita sama menjaga orang lain juga. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahle PMM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak Dr. Suherman yang tentunya pengamat pendidikan Sumatera Selatan yang sudah nganjuk ke banyak dan informasi yang luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah setia dengan kami selama 1 jam ke belakang, dan terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai merapat ke jam 9 pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cik Fikri. Dan akhir kata saya Asia Paramanda, terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan tetap nomor 1. Mbak ilang jaga batu di mana kucing belang, di situ rumah aku. Mbak ilang jaga batu di mana kucing belang, di situ rumahku.
ilang